Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan, bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Mohon maaf ya, kalian nunggu lama untuk yang pembahasan kelas 10. Mimin sempat lupa, ternyata ada bab yang belum sama sekali dibahas. Mimin kira untuk yang kelas 10 itu tinggal PAT-nya saja. Ternyata yang bab terakhir di sini belum. Mohon maaf ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Perhatikan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan berikut. Faktor alam dan faktor manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan dalam tabel berikut adalah, oke, kita plot-plotkan yang merupakan faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk yang faktor alam di sini berarti tanah longsor, gunung meletus, kemudian gelombang tsunami. Sedangkan untuk faktor manusia ada penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah di sungai, dan juga penggunaan bahan bakar minyak. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 2, perhatikan beberapa karakteristik zat pencemaran berikut. Berdasarkan karakteristik tersebut, zat pencemar yang dimaksud adalah bisa kita lihat berasal dari aktivitas bakteri dan kegiatan manusia. Apabila menghirup dalam kadar yang tinggi dapat mengakibatkan kematian. Dalam kadar lebih dari 1 ppm dapat mengakibatkan terbentuknya zat karsinogenik. Nah, zat-zat dengan ciri di atas ini merupakan zat dari nitrogen dioksida, di mana nitrogen dioksida ini jika kadarnya lebih dari 1 ppm itu memang bisa menyebabkan atau bisa membentuk yang namanya zat karsinogenik. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3, dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di dunia semakin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut akan diiringi peningkatan penggunaan bahan bakar fosil untuk berbagai keperluan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor. Peningkatan aktivitas tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan berupa, ketika jumlah penduduknya semakin tinggi, maka kendaraannya atau kendaraan bermotornya juga semakin banyak kan digunakan. Padahal kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan gas berupa karbon dioksida atau bisa juga karbon monoksida. Gas karbon dioksida itu salah satunya adalah dia disebut dengan gas rumah kaca karena dia bisa menahan radiasi inframerah yang diemisikan bumi dan memantulkan kembali ke bumi. Jadi cahaya yang awalnya dari matahari sampai ke bumi itu harusnya bisa dipantulkan kembali ke langit. Tapi nggak bisa karena terhalang oleh CO2. Maka jawabannya di sini adalah yang D, menyebabkan pemanasan global akibat peningkatan polutan gas karbon dioksida. Nomor 4, data yang dihimpun oleh WWF menunjukkan laju pencairan es di kutub utara itu sudah sebesar 13% per dekade. Kondisi ini bisa menyebabkan permukaan air laut menjadi semakin tinggi setiap tahunnya. Akibatnya apa? Banyak daerah di tepi laut dan pulau-pulau kecil itu mulai tenggelam. Kegiatan berikut yang dapat mempercepat terjadinya perubahan lingkungan seperti pada kasus tersebut adalah, jadi mencairnya es di kutub itu merupakan salah satu dampak dari pemanasan global atau yang disebut dengan global warming. Global warming ini terjadi karena pencemaran gas karbon dioksida di atmosfer, jadi terlalu banyak CO2. Salah satu kegiatan manusia yang bisa memicu terjadinya peningkatan gas karbon dioksida adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan dalam jumlah yang banyak itu berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan kita. Kenapa bisa begitu? Karena pohon-pohon itu seharusnya bisa menyerap karbon dioksida, tapi apabila ditebang maka tidak ada yang bagian menyerap karbon dioksida. Oke, maka jawabannya di sini adalah yang D, penebangan secara liar. Nomor 5, kegiatan industri peleburan baja menghasilkan beberapa jenis polutan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Salah satu zat pencemar yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah oksida sulfur. Apabila zat tersebut terhirup oleh manusia dalam jumlah banyak dapat menyebabkan, jadi sumber pencemaran oksida sulfur itu berasal dari pembakaran arang, gas, dan juga kayu. Oksida sulfur juga bisa berasal dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat,
dan juga industri peleburan baja. Apabila zat pencemar tersebut terhirup oleh manusia dalam jumlah banyak, itu bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6, salah satu parameter kimia untuk mengetahui tingkat pencemaran air yaitu adanya DO. Nah, dissolved oksigen. Hubungan antara nilai DO dan juga tingkat pencemaran air ditunjukkan oleh grafik. Jadi DO ini itu kadar oksigen terlarut dalam air. Maka semakin kecil nilai DO, tingkat pencemaran airnya semakin tinggi. Dengan demikian, grafik yang menunjukkan hubungan nilai DO dengan tingkat pencemaran air yang tepat adalah gambar yang D. Bisa kita lihat ya. Jadi semakin tinggi pencemaran air, maka nilai DO-nya itu akan semakin rendah. Oke, jawabannya yang D. Nomor 7. Pernyataan yang benar mengenai limbah domestik penyebab pencemaran tanah adalah, jadi pencemaran tanah itu bisa diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik. Bisa juga kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri dan juga kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian. Nah, limbah domestik ini berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, atau bisa usaha pasar, kelembagaan, bisa juga tempat-tempat wisata. Nah, limbah domestik dapat berupa limbah padat dan juga limbah cair. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 8, perhatikan gambar berikut. Penggunaan alat elektronik seperti pada gambar tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena menghasilkan, jadi gambarnya gambar AC ya, atau pendingin ruangan. Alat ini itu bisa menghasilkan polutan berupa gas CFC. Jadi semakin sering digunakan, maka gas CFC yang diemisikan ke atmosfer juga semakin banyak. Nah, gas CFC yang terlepas itu akan diuraikan oleh sinar ultraviolet sehingga melepaskan yang namanya klorin. Oke, jadi CFC itu bisa menghasilkan klorin. Nah, klorin yang terlepas akan memecah ikatan gas lain, contohnya seperti ozon. Jadi klorin yang dihasilkan oleh CFC itu bisa memecah lapisan ozon. Akibatnya apa? Lapisan ozonnya akan semakin menipis. Padahal secara alami nih, lapisan ozon itu fungsinya untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke dalam bumi. Nah, ketika lapisan ozonnya menipis, maka mengakibatkan sinar ultraviolet yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi, sehingga dapat meningkatkan kasus penyakit katarak dan juga kanker kulit. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 9, aktivitas penebangan pohon secara liar dapat merusak lingkungan karena dapat meningkatkan. Jadi ketika pohon ditebang secara liar itu berarti menyebabkan populasi tumbuhan semakin menurun. Akibatnya apa sih? Proses penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan juga mengalami penurunan. Jadi tumbuhan kan menghasilkan oksigen kemudian menyerap karbon dioksida. Nah, karena tumbuhannya berkurang maka karbon dioksida yang ada di atmosfer atau bahkan di lingkungan sekitar kita itu juga akan semakin bertambah karena tidak ada yang menyerap. Nah, padahal nih gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer itu bisa meningkatkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu dapat mengakibatkan suhu yang ada di atmosfer meningkat atau yang dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Terakhir ke nomor 10, limbah deterjen yang masuk ke perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah deterjen adalah kematian biota perairan. Kondisi ini terjadi karena limbah deterjen itu bisa meningkatkan kandungan bahan organik di perairan karena mengandung yang namanya fosfat. Fosfat itu merupakan unsur hara yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi kandungan fosfat yang terbawa sampai ke perairan itu mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata eutrofikasi. Eutrofikasi itu proses pertumbuhan gulma air dengan cepat karena memperoleh unsur hara yang melimpah. Akibatnya ledakan populasi gulma air tersebut akan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke dasar perairan. Terhalangnya cahaya matahari itu mengakibatkan
proses fotosintesis tumbuhan air atau alga itu menjadi terganggu. Akibatnya apa? Ketika kadar oksigen di perairan itu menurun, populasi mikroorganisme juga akan menurun. Populasi ikannya maksudnya di sini, ikan-ikan kecil atau biota lain seperti udang ataupun keong itu akan kekurangan oksigen karena alga yang harusnya bisa fotosintesis tidak bisa fotosintesis karena terhalang oleh tumbuhan gulma. Tumbuhan gulma contohnya apa sih? Bisa enceng gondok. Itu juga masuk ke tumbuhan gulma. Jadi full di perairannya tertutupi oleh enceng gondok, akibatnya cahaya matahari tidak bisa masuk sampai ke dasar perairan. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.